Selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa Anda semua dari Belanda dan untuk yang berada di Indonesia tentunya selamat malam. Hari ini hari Selasa tanggal 15 Oktober kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sebelum itu izinkan saya mengucapkan selamat kepada Radio Gebu Minang atas hari jadinya yang ketiga pada tanggal 12 Oktober yang baru lalu. Kita doakan agar Radio Gebu Minang selalu jaya dan tetap menemani Mande Minang Mancanegara dalam acaranya. Terima kasih Radio Gebu Minang, terutama kepada Uda Asbi dan Uda Aditya. Saya lanjutkan sapaan saya. Em, Dalam bahasa Belandanya. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond allemaal. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya juga sebentar berdoa, meminta pertolongan dan izin Allah agar acara kita ini berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan bagi yang belajar. Dan saya diberi kemudahan untuk mengajar. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oh, ini oke. Ini saya belum ganti tanggalnya. Ini harusnya tanggal 15 hari ini ya. Tanggal 15 Oktober. Ups, kok kebanyakan. Oke. Aktif. Sip. Lanjut kepada oke. Saya sudah bersyukur, sudah berdoa dan kita lewatkan ini. Dan ini adalah flyer yang saya buat, pengumuman akan saya bacakan. Pengumuman ini ditujukan kepada siapa saja yang ingin berminat mengikuti pelajaran bahasa Belanda gelombang kedua yang kita akan mulai dari awal. Sehingga bagi mereka yang tertinggal ataupun yang ingin lebih memahami bahasa Belanda secara keseluruhan, adalah saatnya yang terbaik untuk memulainya pada insya Allah bulan Januari 2025. Bagi siapa yang ingin mengikuti kursus ini, tetap diadakan pada hari Selasa malam jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda cukup mengirim email kepada saya, alamatnya tercantum di sini, dan juga dimintakan telepon nomornya agar bisa nanti dimasukkan ke grup WhatsApp yang akan membahas pelajaran secara terinci. Oke. Nah, seperti biasa, saya ulangi dulu sekilas tentang dasar bahasa Belanda, tentang kata ganti orang, ya, kata ganti orang tunggal, yaitu saya, ik, kamu, jij, hij, dia laki-laki, zij, dia perempuan, het itu. Itu adalah yang tunggal. Sedangkan kita lihat yang jamak adalah wij, kami, jullie, kalian, ze atau zij, mereka. Ini adalah pembagian kata ganti orang. Kata ganti orang tunggal, kata ganti orang jamak. Tidak ada bedanya dengan bahasa Indonesia ya. Semua bahasa mempunyai pelaku yang seperti itu ya, tunggal dan jamak. Nah, bedanya di dalam bahasa Belanda, pelaku ini mempunyai hak-hak tertentu untuk menggunakan kata kerja. Di Indonesia kita tidak mengenal pembagian kata kerja untuk orang-orang tertentu. Satu kata kerja berlaku untuk seluruh pelaku yang disebutkan tadi ya. Di sini tidak, mereka mempunyai hak-hak yang khusus, tidak bisa diganti. Kalau diganti akan rancu dan salah. Kita lihat di sini sebelah kanan ini stam, ik, stam.
Nanti akan saya terangkan sedikit apa itu stam. Y, stam ditambah T. Hey atau zij, stam ditambah T. Dan wij ditambah stam ditambah en kembali ke infinitif. Infinitif adalah kata kerja penuh yang kita ambil dari kamus. Begitu kata kerja baku, belum diganti-ganti. Nah, itu kata kerja itu adalah haknya yang untuk yang jamak. Jadi yang jamak itu memakai infinitif. Ya, stam ini saya lihatkan sendiri. Kata kerjanya dulu adalah werken. Ik adalah werk, jij werkt ditambah T, zij werkt ditambah T. Sedangkan yang jamak adalah werken. Karena kembali lagi. Mungkin masih agak sedikit bingung. Oke, nah ini saya perlihatkan bagi yang sudah mengikuti beberapa kursus dari saya, tentu ini tidak heran lagi ya bentuk ini apa tuh soft ketchup, apa itu pohon stam itu ya. Nah, ini adalah teori yang harus kita pahami apabila kita sudah eh, mengikuti pelajaran ini lebih dari 15 kali. Karena ini diulang-ulang, ini adalah standar eh, yang baku ya. Dalam pohon ini kita lihat eh, adalah stam. Stam itu disebut di sana adalah pokok, apa ya, dahan, apa ya, pohon-pohon, apa ya, kalimat apa pohonnya gitu ya, pokok pokok pohonnya ya, disebutkan sebagai yang penting sekali. Nah, di dalam itu adalah bagian-bagian yang lainnya, seperti misalnya stam ditambah T atau eh, hanya stam saja. Ini adalah bagian-bagiannya. Ini adalah merupakan sebagai eh, ingatan saja untuk membantu ya. Kalau kita lupa bagaimana. Tapi saya kira murid-murid saya yang mengikuti, yang setia, baik dari Zuang Zoom ataupun mereka yang mengikuti melalui eh, YouTube yang disiarkan oleh Radio Gebuminang tentu sudah paham ya. Tetapi tidak ada salahnya jika saya mengulang kembali karena eh, untuk mempelajari bahasa dan untuk menguasai bahasa dasar basisnya adalah kita mengetahui regulasinya ya. Jadi kalau kita tahu peraturan dan kita eh, pakai dalam praktek, insya Allah itu tidak akan salah. Hanya saja kita memerlukan waktu untuk belajar dan berlatih. Nanti saya terangkan ya soft ketchup ini apa gitu. Ini sebagai ingatan saja dulu. Nah, saya untuk mempraktekkan gambar tadi yang stam soft ketchup, stam itu sudah saya bahas dalam ini ya kata kerjanya dan ini akan saya terangkan dengan slide ini. Eh, di dalam bahasa asing pada umumnya kita mengenal waktu lampau atau bahasa Inggrisnya present tense, past tense atau past perfect. Sama di dalam bahasa Belanda juga seperti itu ya. Jadi yang kita lakukan sehari-hari itu kita memakai simple present. Yang sudah lampau kita pakai simple past atau past perfect. Kalau yang lampau itu ada dua kemungkinan. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Tadi sudah dibicarakan tentang soft ketchup. Ya, ini. Soft ketchup ini sebagai bantuan agar kita melihat kepada huruf yang huruf yang hitam ini. Jadi huruf hidupnya kita abaikan. Kita tidak pakai itu. Kita pakai adalah huruf matinya. Bagaimana pemakaiannya? Stam. Apabila stam diakhiri dengan salah satu huruf ini, maka untuk mencari past tense-nya, stam ditambah huruf TE untuk yang tunggal, TEN untuk yang jamak. Misalnya gini, kita kembali ke sini. Tadi kan ini nih, stam. Ya, dia berakhir dengan K. Jadi kita terapkan.
teori ini untuk dipergunakan dalam kalimat lampau seperti ik werkte. Saya bekerja, sudah lewat pekerjaan saya. Ya. Kalau yang jamak wij werkten pakai en ya. Itu masih samar tentunya ya, tapi nggak apa-apa. Bagi yang sudah mengikuti, yang sudah lama mengikuti itu sudah menjadi suatu maaf ya, udah menjadi suatu bagian dari pengetahuan yang telah dicapai. Ya, jadi teorinya ini. Oke. Jadi apabila salah satu huruf stamnya berakhiran dengan huruf salah satu ini, untuk past tense-nya kita tambahkan huruf te untuk yang tunggal dan ten untuk yang jamak. Ya. Jika nanti ini terlalu cepat, nanti saya akan ulangi lagi dengan eh, di ruang khusus, yaitu ruang bertanya jawab. Jadi ini yang theory of catch-up. Nah, itu satu. Dan ada cara lain untuk menentukan past tense adalah bila kata kerjanya itu berubah di past tense seperti lopen of leap, itu harus kita pelajari. Itu saya tidak bisa membantu, itu pekerjaan rumah tertentu. Karena di dalam bahasa Belanda ada 3 kategori. Yang pertama tadi stamnya berakhiran salah satu huruf soft catch-up. Yang kedua apabila dia berubah, ini hanya harus dihafalkan. Seperti dalam bahasa Inggrisnya misalnya to do, did, done, ya berubah. Bahasa Belanda juga seperti itu. Loop, leap, lopen, gelopen. Ya. Sedangkan yang nomor 3-nya, apabila dia tidak nomor 1, tidak termasuk kategori ini, dan juga tidak termasuk kategori yang nomor 2, maka dia akan mendapatkan ini, kategori ketiga. Jadi, apa itu kategori ketiga? Apabila dia tidak berubah di dalam past tense, dan apabila dia salah satunya berakhiran dengan huruf yang ada di soft catch-up, maka dia mendapat akhiran de untuk yang tunggal dan den untuk yang jamak. Ya, oke, itu sekedar apa ya, ulangan ya. Nanti saya akan ini perlihatkan lagu dan ini nanti kita akan bicarakan ya, akan bahas lagu teks ini. Sementara kita coba mendengarkan lagu ini yang akan saya putarkan. Lagu ini adalah lagu kenangan dari eh, seorang nyonya, ibu-ibu yang dulu dia dilahirkan di Surabaya, di tempat kelahirannya, tempat tinggalnya Uda Asbi. Dia harus meninggalkan kota kelahirannya yang dia cintai karena dia harus mengikuti orang tuanya yang pindah ke Belanda disebabkan pada dahulu kala orang-orang Indo itu boleh memilih tinggal di Indonesia, tetapi dia harus warga negaranya harus diganti menjadi warga negara Indonesia. Sedangkan mereka yang memilih tetap mempunyai warga negara Belanda, dia harus kembali ke Belanda. Nah, itulah yang membuat dia menulis lagu ini dan menceritakan pengalaman dia. Ya, mari kita ikuti lagu ini. Lagunya berjudul Surabaya. Kita lihat ejaannya adalah ejaan lama, ya, karena di Belanda begitu ya. Y dibaca J itu dibaca Y, Surabaya. Kita lihat juga ejaan lama adalah OE dibaca U, jadi Surabaya. Ya, nah, ini terlihat lagu ini sudah lama ditulis ya, karena ini ketika dia masih muda. Sekarang ibu ini sudah meninggal dunia, dia banyak menulis lagu-lagu tentang Indonesia. Dia sangat mencintai Indonesia. Salah satunya lagu Surabaya. Oke, Em, jika Anda ada pensil dan papir, bagi yang sudah lama mengikuti tes ini, silahkan tulis apa yang terdengar, ditulis. Nanti pada bagian tanya jawab akan kita perdalam membahasnya ya. Sekarang kita nikmati. Silahkan. Bismillah.
Memang nggak ada screen-nya ya, Mandetati? Ah, sorry, kenapa? Nggak ada screen-nya. Kedengaran suara nggak? Suara kedengaran, cuman memang Mandetati memang nggak ada share screen ya? Ada. Udah Asbi, apakah share screen-nya bisa didengar, dilihat? Nggak, di Halo? saya nggak ada soalnya. Yang lain bisa ngelihat nggak? Di saya nggak ada. Coba Iya, minta udah Asbi. tampak. Ah, kenapa? Ada yang bisa lihat share screen-nya? Saya malah nggak bisa ngelihat. Ya, berarti Oh, semuanya nggak ada. Nggak bisa dengar dan lihat kalau saya kalau begitu, dua-duanya. saya tadi sudah tes dengan udah Asbi, ternyata ada kesalahan. Kalau gitu saya ulangi lagi ya. Ya, belum ada screen-nya. Oh, kenapa nggak dari tadi ada yang apa? Oke, saya stop aja dulu. Saya akan apa namanya? Kayak maaf, saya baru sadar, baru ngeh. Saya akan buka lagi, ya. Ini sangat disayangkan. Saya tadi sudah cerita banyak, ya. Dylan, oke, Dylan. Sekarang bisa dilihat? Halo, apakah bisa Sekarang dilihat? udah. Sekarang udah. Oke, Sekarang oke. udah. Kalau gitu saya tadi kata orang Sunda baceo ngomong nggak pakai ini ya, nggak pakai apa, nggak pakai. Oke, nanti saya usahakan untuk ini ya, untuk bisa didengar. Saya lihat, tunggu. Bismillah. Bisa kedengaran? Bisa dengar Kedengaran? dan lihat. Oke. Ya. Itu lagu Surabaya. Nanti kita ini, saya lihat kan sedikit lagi yang tadi saya terangkan ya, karena tadi kehilangan eh, apa nih sekarang, apa sekarang layar. Jadi sekilas yang saya perlu ulangi adalah cara mencari kata kerja lampau di dalam bahasa Belanda. Ada 3 kategori.
Yang pertama adalah teori soft ketchup. Yang ini ya, soft ketchup ini teorinya. Dan ini kita ketahui bahwa soft ketchup itu tulisannya begini. Dan kita hanya memakai huruf yang matinya saja, huruf yang hidupnya tidak pakai. Jadi, apabila stam berakhiran dengan salah satu huruf tersebut, maka past tense-nya kita tambahkan huruf TE bagi yang tunggal dan TEN bagi yang jamak. Ya, saya percepat ya. Dan kategori kedua, apabila dia berubah bunyi di masa lampaunya seperti loop, leap, gelopen ya, itu kita harus hafalkan. Tidak ada yang bisa menolong selain kita menghafalkan. Kategori yang ketiga, apabila tidak di nomor 1 dia, tidak di nomor 2, maka nomor 3. Nomor 3 adalah kata yang berakhiran yang bukan dari huruf ini, huruf matinya, misalnya di sini lir, iklir, de dapat huruf E dan EN yang jamak ya. Oke, ini saya tambahkan sedikit. Itu mudah-mudahan bisa di ini ya, bisa diikuti ya. Nanti saya akan tanyakan. Ini saya lupa masukinnya. Oke. Dan sekarang tentang lagu ini, boleh dibuka mic-nya sekarang untuk bertanya atau untuk mengatakan apa yang tadi didengar. Silahkan kalau ada yang mau mencoba. Halo? Halo? Ya? Halo. Halo. Ya. Gedachten, Ada yang mencatat? Ada yang tahu? Ada yang bisa dipahami? Blank. Mijn gedachten, Gedachten itu apa itu? Main gedachten ingatanku. Oh, lihat. nah, Ingatan. ingatanku. Jadi Surabaya, main Ya. gedachten Nah, ingatanku oh, tepat zijn, ya. zijn en altijd bij jou. you. Ingatanku Bij jou. akan selalu Selalu padamu. padamu. Ya, Ya. padamu. Ya gitu ya. Jadi ini apa yang sudah kita pelajari, itulah kata kerja zijn. Zain. Ya, Oh, zijn. gedachten ini berarti masa lampau ya kan jadinya ya. Ya, main gedachten ingatan ya. Ingatan. Ingatan. Betul. Jadi dia bentuk ketiganya. Ya. Kata Jadi kata benda, kata kerja. Tak kerja. kata kerja. Ya kata kerja. Main gedachten itu ya ingatanku. Kata benda ingatan, bukan kata Oh, kerja. ingatan. Ingatanku ya. Ingatan. Oh, ingat. Ingatanku. Jadi yang kata kerja di sini adalah zainnya ya. Oke. Saya putar lagi sedikit untuk melihat teks yang ini ya. Loh. Kok nggak mau dia? Nah, waarom itu apa artinya? Mengapa? Mengapa? Must itu kata Bagaimana? lampau dari muten. Bagaimana ya? Bagaimana atau harus? Ya, bukan. Harus. Harus kan? Ya, Harus karena saya melupakan. itu kenapa? Harus saya Bagaimana? Harus. Bagaimana saya harus melupakan? Bagaimana saya harus melupakan? Melupakan siapa? Surabaya. Surabaya. Nah, ya diganti dengan yau ya. Ya. Waarom, mengapa, harus dalam bentuk past tense ya. Saya harus Kedai. kenapa saya harus, dia bilang, meninggalkanmu ya. Kenapa saya harus meninggalkanmu? Yaitu jawabannya karena tidak ada pilihan orang tuanya waktu itu untuk kembali ke Belanda ya. Jadi kata yang sudah kita pelajari adalah waarom, Mas. must, tadi zijn Ya. kata Oh ya. ya, mus. Ini zijn must ini kata kerjanya Harus. awalnya adalah moeten. Oh, mus dari mutan. Kata kerja. Ya. Oh. Dia adalah kata kerja yang berubah ya. Oke. Verlaten itu dari kata meninggalkan ya, itu bentuknya lain. Kita majukan sedikit lagi ya. Einsam itu sendiri, zaim itu jadi kesendirian, kesepian, merasa sendiri. Einsam, ein itu satu, zam itu ya kesendirian ya.
dalam merasa Dalam kesendirian. kesendirian dalam arti kesepian ya. Einsam. Staik for mein Ram. Kata kerjanya di sini mana? Ta. Sta. Dari Kata sta. kerja. Nah, Ta. gitu. Ini bentuknya bagaimana? Taman. Apa ya, tapi bentuk ini seperti apa kalimatnya? Inversi. Nah, Inverse. itu dia. Bukan. Kenapa inversi? Kenapa Karena dia tanya inversi? di depan. X-nya di nomor 2. Nya Nah, di betul. nomor 3. Yang nomor 3 pokok kalimatnya. Jadi ya ada keterangan di depannya ya. Ya. Jadi einsam, staik for mein Ram. Kalau kita ganti kalimat ini dengan kalimat biasa gimana? Extra 4. Extra, For Extra 4. extra. enzam. Nah, extra einsam for mein. Bisa Kan yang digantikan yang 1 dengan 3. Jadi tadi kan Iya. lupa ditempelin. Jadi einsam staik for mein Ram itu adalah inversi, sedangkan kalimat biasanya ik-nya di depan, nomor 2-nya tetap, nomor 3 menjadi nomor 1 menjadi nomor 3. Rumusnya Enzam. 1 2 3 3 2 1. Ya, kita terjemahkan. Einsam, kesepian saya berdiri di depan jendela. Ram itu jendela ya, Oh ya, jendela yang jendela. berkaca ya. Ya. Oke, lanjut ya. Oke, grau itu Grau. keabu-abuan. Keabu-abuan. Lucht itu udara. Di Belanda kebanyakan udaranya itu tidak jelas seperti di Indonesia ya. Dia ceritakan di sini, saya kesepian melihat melalui kaca bahwa udaranya keabu-abuan. Jadi tidak menyenangkan. Ya, kalau abu-abu kan lambang dari kesedihan ya. En als ik zucht. Jadi zucht itu menghela napas. Jadi saya melihat keabu-abuan dan ketika saya menghela napas, saya lanjutkan. Jadi ketika saya menghela napas ya dalam suasana kesepian itu, mulut saya membentuk namamu atau seolah-olah dia akan menyebut namanya. Namamu itu siapa? Apakah Surabaya atau seseorang? Itu ada dubious ya. Di sini ada dua ada dua. Kita nggak tahu maksudnya apakah dia seseorang atau Surabaya ya. Tapi saya kira Surabayanya karena dia mengingat Surabaya. Jadi formen itu membentuk, bentuk dari form. Dari form, kalau formasi formen. Jadi bentuk main saya, bibir lippen saya, itu bibir saya, saya, yau, bibir kamu, saya, kamu, nama. Jadi Nama. mulut saya nama mungkin ya ya. membentuk Menyebut. namamu gitu ya, hampir Menyebut ya, namamu. menyebut namamu, istilah bebasnya. Oke. Pinter ya, udah ya. Surabaya kita ingat ini ejaan lama ya. Iya. Tapi SOE. ya di sini juga kalau tulisannya OE dibacanya U ya, seperti misalnya book, BOEK, book ditulisnya OE, book. Oke. Surabaya ya, Surabaya met je zee en je hemel zo blauw. Met itu apa? Met itu dengan, je itu dengan kamu ya. Kamu. Z itu Z laut. Laut. Z laut. Kalau Z melihat, tapi ini Z. En je hemel sebelah, hemel itu langit ya, langit yang biru. Jadi dia bilang dia kontraskan di sini menatap keluar abu-abu, sedangkan di Surabaya langitnya biru dan lautnya indah ya, Blau itu biru. Ya, met je zee en je hemel zo blauw. Jadi ini satu kalimat kata majemuk ya, dan lautnya dan awannya juga biru ya. Ada kata n. Ada kata n. Jadi ini kata kalimat majemuk ya. Oke. Paham ya?
Jadi ini semua kata-kata sudah kita kuasai kecuali kata baru Heimel dan saya juga sudah, cuman Heimel aja yang belum. Oke. Tidak apa-apa. Ik zal jou nooit meer vergeten. Apa ini artinya kira-kira? Ik, saya, Saya zal, mau Zal zal itu akan dari kata Forgotten ya. melupakan. Ya. Jadi Ah, kita lihat ini ada kata bantahan. Nooit itu berarti tidak tidak, pernah ya. tidak Saya tidak Tidak. akan pernah Pernah melupakan melupakan. Mer kamu apa? lagi. Mir lagi. Mir Ik zal jou lagi. nooit meer. Ya, saya tidak akan pernah melupakan kamu lagi ya. Kita lihat sedikit. Ini selebihnya saya kira ulangan. Jou elke nacht. Ik droom itu Drom, dari- bermimpi Nah, ya, saya bermimpi mimpi, tentang kamu. mimpi. ya Malam tentang hari. kamu Panyo Setiap elke malam. nah, Elkenah Elke. berarti hari. tiap malam. tiap malam. Elke Tiap itu malam. setiap. Ya, Elke bagus setiap. ya. Jadi Mande Jurnal Oh. sering dengerin lagu kali ya, dia tahu ya. Ik droom van jou, saya bermimpi tentangmu setiap malam. Sebetulnya ini kan kata-kata yang kita pernah dari lagu-lagu yang lain atau kalimat-kalimat yang lain. Tapi kita senang kalau kita Ya. belajar melalui lagu supaya lebih ini ya, dan hoor ik weer, hoor itu apa? Mendengar, dan saya dengar kembali suara apa namanya gamelan yang sangat Gamelan sak klangken. itu apa? Kelangkan itu kelang. Itu Kelangkan. getaran bunyi ya. Sak itu lembut ya. Jadi saya dengar mungkin di kejauhan suara gamelan yang apa tuh namanya? Melantunkan secara lembut ya. Nah, oke, itu adalah herhaling apa tuh herhaling itu diulang-ulang, jadi saya tidak usah membahasnya karena itu adalah ulangan saja. Itu maksud saya mengirimkan lagu ini supaya kita belajar berinteraksi, mendengarkan dan juga melihat ya. Sejauh ini sudah ada beberapa yang dikuasai. Oke, nah mari kita bahas teks dari lagu tersebut. Tapi kalau ada yang bertanya, boleh dulu bertanya. Ada yang bertanyakan? Atau kita lihat gini pembahasannya? Ya, kita bahas aja ya. Ya, ini ada namanya persoonlijke voornaamwoorden. Itu adalah kata ganti orang. Ya, kata ganti ik bisa menjadi me, bisa menjadi mij. Misalnya, ik hou van ik hou van jou. Oh, nih, ik digunakan sebagai subjek. Misalnya, ik hou van jou. Saya mencintai Hou kamu. van jou. Kau. Tapi kalau misalnya, jij, ini ada kata ganti gantinya ya. Di suatu saat dia menggantikan apa namanya kepunyaan. Zij adalah haar. Kalau dia perempuan misalnya haar man, haar kinderen, anaknya. Kalau laki-laki zijn, tapi di sini hem, kata ganti orang yang lain ya. Saya lihatkan melalui contoh kalimat. Kenapa dia bisa berganti dari apa? Dari mij, me, yang ini baru satu aja saya contohkan. Ik zie hem, saya melihat dia. Hem itu kata ganti untuk laki-laki ya, peserta.
apa Hey, objeknya. Bukan nggak bisa bilang iksi hey, nggak bisa karena hey itu sebagai pokok kalimat, hem itu Ya. sebagai pengganti apa peserta ya, pelengkap pelengkap ya, pelengkap ganti. penderita ya, pelengkap pelengkap. Saya melihat dia di sini adalah objeknya ya, objek. Saya melihat dia. Tidak bisa boleh buat iksi hai, nggak bisa. Iksi hem ya, gitu. Nah, sekarang kita lihat hey Zitme, dia melihat saya. Lihat Di saya. sini dia melihat saya ya. Di sini saya melihat dia. Di sini dia melihat saya. Di sini me-nya sayanya berubah menjadi me. Jadi nggak bisa eh eh, saya misalnya me ik apa me have kindred nggak boleh. Jadi me itu aja seperti objek pelaku ya, bukan apa nama Objek bahasa pelaku. Indonesianya? Objek pelaku ya, peserta ya. Bukan pelengkap penderita. Bisa ya di bahasa Indonesia pelengkap penderita. Iya. Saya melihat dia. Iya, Ya, di pelengkap penderita. jadi pelengkap objeknya ya, pelengkap. Iya. Objek jadi Objek ya, jadi objek yang bukan pelaku. Yang ini sebutan ini ada objek penderita. ya objek penderita. Oke. Sekarang yang nomor 3. Hey, Sid May. Dia di sini jadi antara 3 ini yang pertama jelas dia sebagai pelaku, yang kedua adalah sebagai peserta, pelengkap peserta, tetapi tidak mendapat tekanan seperti Hey Sid May, ya udah lewat gitu aja, nggak ada. Tapi kalau misalnya yang ketiga, Hey Sid May mendapat tekanan, dia melihat saya. Jadi di sini objeknya tuh sayanya itu mendapat tekanan, ya. Nah, jadi cara penulisannya harus seperti itu. Nah, begitulah Mbak, yang harus kita ketahui. Tetapi ini tidak usah terlalu dipikirkan. Yang penting yang nomor 1 ini. Bagaimana kita cara melihat ik itu sebagai pokok kalimat di depan atau inversi di belakang. Tetapi dia sebagai pelaku. Bukan pelengkap. Apakah penderita atau pelengkap peserta, bukan. Sejauh itu aja yang harus kita pahami ya, karena nanti kalau terlalu dalam jadi sedikit pusing. Ya, saya tidak ingin terlalu jauh. Nah, sekarang ini saya bertanya, Haben jullie wat vragen? Maksudnya apa? Apakah Apa yang Yuli bicarakan ya? Haben jullie wat vragen? Apakah adalah what fragen? itu Menanyakan apa? mempunyai. Haben, apakah kamu di sini mempunyai? Di sini kan artinya mempunyai. Apakah kalian mempunyai pertanyaan? Haben jullie wat vragen? Ingat ya, kalau kita kata kerja di depan itu bisa menjadi inversi atau menjadi kata tanya atau kata perintah. Seperti misalnya drink yay, of ka yay, ya. Tapi di sini ada tanda tanya. Haben jullie wat vragen? Apakah kalian mempunyai pertanyaan? Kalau jawabnya nee, ik heb geen vragen. Saya tidak punya pertanyaan, tidak ada. Ya. Tapi misalnya ya, ik heb een vraag. Saya mempunyai sebuah pertanyaan. Di sini, ya. Di sini kalau kita menyangkal untuk kata benda, di sini vragen dia bukan kata kerja. Di sini adalah yang dibendakan ya. Seperti anggap aja di sini apel. Ik heb geen apel. Kalau saya ganti di sini, misalnya bukan dengan ini tapi dengan apel ya. Hebben jullie ik heb geen apel. Jadi kalau bertanya menyangkal geen pakai geen. Tapi kalau apa namanya? Menyatakan ik heb een vraag, saya punya. Sama seperti bahasa Inggris apa ya? Someone ya. One-nya itu no one, nobody. Somebody, nobody. Jadi N di bahasa Inggris bisa disamakan dengan desene he, pemakaian he. Paham nggak maksud saya? No, somebody ada seseorang. Kalau nobody berarti tidak ada orang, tidak ada seorang pun. Jadi kalau di sini misalnya geen artinya tidak ada seorang pun. Kalau ein
seorang atau sebuah. Masih agak pusing ya. Nggak apa-apa lah, pokoknya ini juga belum terlalu dalam dibahas. Jadi saya dulu pernah membahas itu dengan membantah kata kerja. Ik kan niet slapen. Ik wil niet drinken. Itu membantah kata kerja, ya. Kalau ini membantah bukan kata kerja, kata benda atau yang dibendakan. Oke. Saya lihat masih pusing, nggak apa-apa. Karena kita sudah membahas secara pokok gramatika bahasa Belanda, ya, yang sangat-sangat dasar sekali. Ini bentuk ini sering kita lihat, tapi kita belum memberikan pemahaman yang mendalam, ya. Tetapi ini juga tidak terlalu penting dalam pembicaraan kita dalam tahap ini. Tidak usah terlalu diperhatikan apakah dia pakai the atau pakai had, ya. Karena juga ini untuk kita orang Indonesia agak sedikit sulit mengingatkannya karena ada lead word. Lead word itu adalah partikel. Kita baca di sebelah kanannya. The, had, dan een atau en adalah artikel dalam bahasa Belanda yang digunakan untuk menentukan kata benda. Jadi kalau ada sesuatu di depannya the, itu pasti kata benda atau had. Yang bersifat maskulin dan feminin, contoh the man, the vrouw, the tafel, dan lain sebagainya. Bentuknya definite, yang jelas, yang tertuju, yang itu, ya, jelas bentuknya. Sedangkan had digunakan untuk kata benda netral, contohnya had house, dia tidak ada gendernya. Hatkin. Oh, apa nih? Hatkin. Salahnya. Had book. Bisa juga sebut headbook di sini, ya. Jadi nggak tahu buku yang mana, pokoknya headbook, sebuah buku yang mana nggak tahu. Kalau the book, Head potlot, pensil. ya. Kalau the book, jadi buku itu yang saya ada di pikiran saya, misalnya buku itu gitu, ya. Tapi kalau headbook itu buku yang sembarang yang mana saja, jadi tidak definite, ya. Headbook definite. Oh, sorry, headbook. Salah. Sekarang an adalah artikel yang indefinite, tidak menentu. Oh, sepertinya unbook. Oh ya, salah saya tadi menerangkan. Di sini unbook, unman, unkin. Jadi kita tidak tahu, kita membicarakan tentang suatu buku, tapi entah buku yang mana, sebutkan unman. Kan banyak orang nih, tapi kita membicarakan unman, nggak tahu yang mana, pokoknya seorang laki-laki aja. Yang mana unkin. Jadi ini adalah partikel yang perlu saya sampaikan untuk diketahui saja, tidak perlu dipersulit, ya, karena dalam berbicara tahap ini tidak perlu terlalu banyak memikirkan itu. Ini Untuk kali itu mirip ini ya, Om Mandeta, di bahasa Inggris ya, dengan dengan kan ada kan, ya. atau gitu, hampir, ya. Ya. Di kita nggak ada partikel ini. Ya. Ya ada, itu harus kita tahu aja. Kalau bahasa Inggris masih gampang. Dia cuma ada dua, the and Ya. 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 Atau misalkan bacanya kita bukanlah itu mah, itu kan itu benda beda, ya, itu kan beda. Had bisa sebut had, tapi it itu di sini beda. Di sini had itu dikombinasikan dengan kata benda. Kalau it itu menunjuk itu. Jadi belum pada ini contoh ini nggak tepat it, ya, karena ini it itu penunjuk, sedangkan di sini artikel, ya. Nah, saya telah membuat ini beberapa contoh. Silahkan kalau ada yang mau membaca, saya beri ada berapa orang kita nih? Silahkan satu orang baca dua kalimat. Silahkan Manejus dulu. Oke. Oke. The hearse brings The hearse. Nah, saya baca dulu aja. Saya baca dulu ya, nanti diikuti ya. The herfst brengt prachtige kleuren in de natuur. Silakan. The herfst brengt prachtige kleuren in de natuur. Natuur, oke. Nomor 2. De bladeren vallen zachtjes
Van de Bomen. the Bomen. Oke, kita The- lihat. Kata kerjanya mana? Breng. 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 Betul. Oke. Breng. Ini Breng. Mandojus aja dulu ya yang jawab. The Breng ya. Dari kata kerja apa Mandojus? Breng, bring, Brengen. Brengen ya. Kalau ada kata T, Brengen. dia dihilangkan T-nya kembalikan It. lagi ya, Brengen ya. The hairs, kita lihat di sini the hairs. The partikelnya kita The pakai. hairs. Jadi apa ya? The hairs ya, dia partikel ya, dia dipakaikan sebagai partikel di sini. Jadi the hairs. Oke. Nomor 2-nya kata kerjanya yang mana? Bladeren. Nei, saya mengerti maksudnya karena ada huruf en, tapi di sini Iya, adalah betul. jamak. Tapi di sini dia menunjukkan jamak. Jadi kalau blad itu satu daun, tapi the bladeren itu dedaunan banyak. Jadi kata kerjanya bukan the bladeren, tetapi Fallen. nah Jamuk. fallen. Ya. Ya. Jadi Fallen. fallen itu Jamak. artinya apa? Jatuh. 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 Sakyes Jatuh. tadi kita dengar, kita sakyes tadi udah kita baca sakyes apa? Sakyes itu dengan perlahan, dengan Zakjes, lembut apa ya. tadi? Sakyes itu Zakjes. perlahan, lembut, perlahan ya Dengan perlahan. Dengan lembut ya maksudnya tuh ya gemulai sakyes lembut atau tidak dengan keras ya. Pokoknya Oke. The bladeren vallen zachtjes van de bomen. Dedaunan berjatuhan dengan sendirinya, dengan lambat atau dengan lembut. Van de Lembut, bomen. The perlahan. bomen. Nah, di sini juga sebagai partikel ya, menunjukkan partikel itu selalu ada kata bendanya di depannya ya. Ya, Ada the. ada the di sini The the. bladeren, the herbs, the bomen. Ya, persis. Oke, sekarang Mbak Barti nomor 3 dan nomor 4. Ya. Headwards, coder, and the Dachenwoorden quarter. Kira-kira bisa mengartikannya enggak? Headword itu kata ya? Ya, kata ya. Di sini bukan. Kalau kata itu artinya tulisannya 2 word. Ini di sini akan menjadi. Ini kata kerja yang pasif. Ya. Maksudnya gini, pasifnya itu the bladder headward, counter, and the dagen worden korter. Jadi head itu apa? Di sini menggambarkan apa? Suasana herfst. Kita kan membicarakan herfst, ya. Jadi herfst itu ya di bulan herfst itu het wordt donker. Jadi suasana akan menjadi dingin, ya. And the dagen dan hari-hari menjadi quarter. Ya, quarter itu apa? Menjadi pendek, ya, pendek, menjadi pendek. Oke, satu lagi Mbak Barti. Maksudnya apa? Nomor 4 ya? Ya. Mensen dragen trainen en sjaal. Ya. Kata kerjanya? Mensen dragen. Kata kerjanya? Dragen. Nah, dragen ya. Jadi orang-orang karena betul. Betul. Orang-orang menggunakan baju panas, baju hangat, ya, dan syal. Ya, oke. Baju hangat bagus, dan ya. syal. Dan ya karena dingin ya, banyak angin hujan. Oke, nomor 5 Mande Yur. De geur itu geur. De geur. Ya. Van regen, vol de Friese, de Friese lucht. De geur ya, de geur itu apa ya, bau apa ya, kan aroma. Kalau aroma ya, bagus, terima kasih. Aroma
dari hujan ya. Kadang-kadang hujan kan membawa aroma Dragon. tertentu ya. Ya, aroma dari hujan ya. Filled the Ya. Friesellucht, mengisi maksudnya udara yang dingin. Jadi aroma hujan itu ya memberikan ke rasa dingin ya, Friesellucht ya. Oke, sekarang Selok. kita lanjutkan lagi, masih nomor ini lanjut satu lagi, the Herbst nomor 6, the Herbst Herbst is Herbst het. aja. Is Nomor het. 6 Nomor 6 ya. saya. Oh enggak, Saya. tadi manajernya baru satu Manajer. tadi ya. Ya. Sekarang manajer dulu ya. Herbst is het Seizoen. seizoen van de pompoenen Ja. en warm dranken. Warme dranken. Oke. Warme dranken. Kata kerjanya mana? Warme dranken. Herbst. Kata kerjanya mana? Is. Is het? Is. Oh ya, Is. is ya. Ya. Herbst itu adalah musim Musim gugur. dingin. Nah, Musim dingin. musim Musim dingin. gugur. Gugur. Ya. Herbst adalah musim dingin ya. Dingin Dimana- atau gugur? Oh sorry, gugur. Season. Musim Gugur kan? Ya. Juga ya Herbst itu adalah musimnya pumpun. Pumpun itu ini. Apa nih namanya di Indonesia apa sih ini? Ini pumpun. Labu gitu ya, semacam labu apa namanya? Labu Oh yang ya, labu. 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 labu ya. Itu kalau di sini bulan Oktober itu selama Herbst banyak sekali buah-buah seperti ini, dan juga ini suka dipakai untuk menghias Halloween ya di Indonesia. Akhir-akhir ini saya juga sering lihat ya orang pakai baju apa ya tuh yang putih-putih apa sih itu pocong apa kayak gimana. Di sana begitu, di sini enggak. Di sini pakai orang-orang Hitam. memakai ya baju hitam, terus ini dilubangi, dihiasi, dikasih lampu, pokoknya itulah ya di sini begitu kebiasaannya. Jadi Herbst adalah waktu di mana banyaknya ini labu itu, dan waktu warme dranken. Jadi orang banyak minum minuman hangat seperti chocolate milk ya. Oke, siapa lagi yang belum? Ada lagi yang lain yang hadir? Siapa lihat? Saya sapa dulu yang lain. Saya lihat dulu. Banyak ini. Oh mana dia? Kok saya nggak bisa lihat nih? Ada Pak Indra Gunadi, ada Pak Lukman, tadi ada Bu Siti Hajar juga. Siti Hijir ini. Sama lihat siapa yang ada. Ada yang mau coba atau belum? Saya baru ada yang mau coba membaca? Boleh. Ada Indra Gunati. Saya Boleh silahkan. saya balik lagi ke nomor 1. Boleh balik. Nah, enggak, nomor 8. Nomor 7. Nomor 7. Ya. Nomor 7, nomor Saya. 8. Ya. Mandejus ya. Ya silahkan. The nature bereidt zich voor of the winter. Mana itunya? Apa namanya? Kata kerjanya. Bereidt. Berait, betul ya. Karena Berait. dia kalau gitu apakah dia inversi atau tidak, dia tetap dalam kedudukan nomor 2. Jadi gampang sekali. Kita tidak tahu. Jadi the nature berait, bacanya berait. Nature Bereidt. mempersiapkan diri untuk kedatangan hari winter Hari itu apa? winter, musim dingin. Musim dingin ya. Jadi the nature itu apa ya bahasa Indonesianya? Alam ya. Alam. Natural. Alam, Ya, alam. ya, alam ya. Di sini alam artinya ya, the nature. Jadi alam sedang menantikan untuk kedatangan winter. Kenapa nggak pakai tanya mana? Iya, saya Kok pakai nggak pakai Herbst? Kok pakai winter? Kan sekarang kita dalam Herbst nih. Dia Iya. sedang mempersiapkan diri. Mempersiapkan musim untuk dingin. apa? Untuk musim dingin yang akan datang. Kan ini masih musim. Ini kan masih Herbst nih. Dia mempersiap. Jadi dia apa namanya? Nature itu alam mempersiapkan diri untuk menjemput apa menanti kedatangan winter. Menyongsong ya. Makanya bukan winter. Kita tidak membicarakan winternya sekarang kita membicarakan persiapan alam dalam menghadapi winter. Jadi Herbst ini adalah persiapan Gugur. di mana gugur semua
pohon-pohon menjadi gundul. Sebelum gundul mereka berubah warna ya, warna merah, jingga, dan ada kadang-kadang masih ada yang hijau, ada kekuning-kuningan. Jadi ini digambarkan di sini adalah keadaan Belanda atau Eropa pada umumnya pada musim bulan musim gugur. Desember. Ya, Musim no, dari bulan Oh. Oktober ini. Jadi sebelum Saat Desember ini nanti ya. akhir Desember winter. Sekarang masih harus ya. Jadi nanti kedatangan winter harus semua dulu gugur. Tapi dengan prosesnya adalah warnanya berubah dulu. Semua menjadi gundul. Seolah-olah nanti di bulan winter semua pohon menjadi mati, tidak ada yang ada pun tanda kehidupan ya. Mereka itu pada tidur semua ya istilahnya gitu ya. Jadi ini suasana ini anak gadis ini ya rambutnya diterbangkan angin, kelihatan dia juga pakai shawl, pakai baju tebal ya. Oke. Sekarang nomor 8 ya. 8. Silakan satu lagi Mandetus. Ya. Padenstoelen, Groeien, Groeien ya. in het bos tijdens Tijdens. Saya ulang ya. Saya ulang ya. Padenstoelen, groeien ya. Silakan. Ya. Mande dulu groeien. Ya. Padenstoelen, groeien in het bos tijdens de herfst. Ja. Padenstoelen groeien in het bos tijdens de herfst. So. Kata kerjanya mana? Groeien. Ya, betul. Ya gampang ya. Kayak cari aja nomor 2. Tapi ini ya itu ya gampang. Kalau kita udah tahu triknya itu nggak susah. Kita nggak tahu artinya padenstoelen itu apa. Lihat yang nomor 2. Itu groeien udah. Dia mau inversi atau enggak tetap dia di nomor 2. Nah, sekarang kita kan nggak tahu artinya. Tapi kita bisa menebak nomor 2 kata kerjanya. Nomor 1, apakah dia keterangan tempat ya kalau inversi, atau dia pokok kalimat. Nah, sekarang padenstoelen itu pokok kalimat. Pokok kalimat. Nah, ini adalah ada 2 kata ya. Stoelen itu sebetulnya apa? Kursi. Paden apa ya? Paden itu kursi goyang. Bukan. Biasanya what is that paden atau padenstoelen itu ya ada satu pengertian adalah itu biasanya ada apa ya jamur yang besar ya, biasanya itu yang besar untuk duduk, bisa pakai untuk duduk gitu ya. Jadi tapi itu bukan, padenstoelen itu semacam jamur namanya. Nama kesatuan jamur di sini adalah padenstoelen. Tapi kalau yang untuk dimakan itu biasanya champignon dinamakan champignon. Tapi yang liar itu padenstoelen ya. Oke, jadi apa sih bahasa Indonesianya? Apa sih? Jamur ya. Ya, jamur bertumbuhan di hutan ya. Selama musim dingin. Gugur ya. Musim gugur. Oke, sekarang yang bos hutan. Oke, satu lagi Mande Yur boleh satu yang nomor 9. Bukannya Mbak Parti. Kan Mbak Parti dulu baru saya. Boleh Mbak Parti boleh. Oh ya silakan Mbak Parti dulu. Boleh. The wind right harder and the loch is far bewalk. The wind right harder and the harder. Angin ya? Angin betul. The wind itu angin. Ya, kita lihat juga di sini ya. White itu apa? Kira-kira angin kira-kira angin kerjanya apa ya? Menghembus. Debat ya. The wind right harder. Kencang and the dan udara ya. Maksudnya di sini lucht itu apa namanya? Lucht itu apa? Awan ya. Sering bewolk itu apa ya kalau ada awan yang abu-abu tuh apa sih namanya? Lupa saya. Awan yang bukan mendung. Awan yang mendung ya, Pak. Ya, mendung. Sorry ya. Oke, kata kerjanya apa di sini? White
white. Wind. Nee, nomor dua Angin. kan kalau the White. wind, Dan Baik. kedua White. kata White. ya, is- yang nomor dua is- kan the wind itu kan dia bersatu ya, the Bersatu, wind ya. white. Jadi angin bertiup the wind kencang, white harder dan the Ya. luck the is look. fuck the walk. Ya, kata kerjanya yang bagian kedua apa? Is. Ya, bagus ya Oke. kan ada N itu berarti kalimatnya ada dua ya. Jadi ada kalimat Ya. majemuknya, kalimat Masing-masing oke. punya Masing-masing punya predikat. ya kata punya kerja sendiri. predikat. Tetapi bila misalnya kalimat itu juga ada R-nya tetapi pokok kalimatnya sama, bisa dihilangkan yang satu ya. Jadi bisa itu juga bahasa Indonesia seperti itu. Oke. Nomor 10 Bang Dayul. Herswandelingen. Saya baca dulu. Ya. Herswandelingen Herswandelingen zijn zijn perfect. perfect Perfect. Om Om van de natuur natuur te genieten. te genieten. Saya ulang lagi. De herswandelingen. De Sorry, gak ada ya. herswandelingen 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 zijn zijn perfect ya. Om van de natuur te genieten. te genieten. Ya. Jadi kata kerjanya mana? Zijn. Nah, pinter ya. Udah dikasih tahu itu rumusnya ya. Zijn. Kata kerja penuhnya zijn. Oke. Oke, jadi artinya ini Herswandelingen itu perjalanan di bulan Heros itu kan biasanya bagus itu pemandangannya, ada daun-daun yang berwarna merah atau ada apa tuh sampingnya tadi jamur-jamur, kadang-kadang ada tupai yang sedang mencari makanan gitu. Bagus ya Wandelingnya. Jadi perfect itu bagus. Jadi berjalan di bulan itu sangat bagus untuk natur itu, alam. Genieten itu to enjoy the nature gitu ya. Jadi jalan-jalan di bulan winter itu Untuk menikmati keindahan alam di musim keindahan alam. Oke. Natur de genieten. Oke. De genieten. Ya. Itu sedikit tentang Heros ya. Nah, tentunya kita sudah capek ya belajar ya. Kita sekarang what is that? Bernyanyi. Bernyanyi lagi sambil menikmati ya. Zingen. Wij gaan zingen. Wij gaan weer zingen. Artinya? Zingen. Weer itu lagi. Kita akan weer lagi bernyanyi. Wij gaan weer zingen. Nanti kita ya. Wij gaan weer zingen. Wij gaan weer zingen. Ini teksnya mudah. Saya minta supaya yang mengikuti ya mencatat kata-kata yang sudah dikenal. Nanti kita akan bahas. Siap? Ada pensil sama ini? Kertas? Ya. Siap? Ya. Oke. Nanti yang yang banyak menulis kata-kata yang benar mendapatkan jempol dari saya. Oke? Siap. Oké. Slimmer boekhouden begint met een nieuw perspectief op automatisering. Met innovatieve software bespaar je zo'n 75% van de regen vallen op de grond, maar ik ga naar buiten. Ik heb een regenjas en ik stamp lekker met mijn laarzen in de plas. Laat de herfst maar komen, het is mooi in het bos. Kijk die paddenstoelen, kastanjes en het mos. Ik ga naar buiten, ik heb een regenjas. Ik stamp lekker met mijn laarzen in de plas.
in het huis. Met dit weer blijft hij liever thuis. Maar ik ga naar buiten, ik heb een regenjas. Ik stamp lekker met mijn laarzen in de plas. Nou, nou, poe, poe, jongen, jongen, koud en nat. Nou, nou, poe, poe, het is herfst, hoe vind je dat? Nou, nou, poe, poe, jongen, jongen, oh wat nat. Nou, nou, poe, poe, het is herfst, wat fijn is dat? Nou, wat fijn is dat? Nou. Oke, itu adalah teksnya. Sekarang saya akan membuat suatu. Oke. Ada yang tadi tunggu yang ini aja slide. Oh, ini aja lah. Oke. Ada yang apa menyatat beberapa ini perkataan? Ada yang bisa menyebutkan kembali? Herfst ada. Teres, ada. Herfst. Oke. Blossom. Blossom, ya. Oh, Blossom. Mood. Moy. Apa itu tadi? Moy, Apa? ya cakep. Cakep moy. itu moy. No, Ya. no. Sekarang. No, no. Now. Ah. Radis itu bukan now artinya. Now, apa namanya? Dia artinya ada ucapan yang ada arti wow gitu, nggak ada artinya. Now itu mengatakan Oh. wow. Ya. Tapi kalau nu itu sekarang, ya. Oh, Nu iya, itu sekarang. Oke. Lagi, apa lagi? Winter. Winter. Zain. Oke. Hah? Zain. Zain. Apa Zain. lagi? Het. Last blossom. Udah blossom udah. Oh ya. Blossom atau blossom? Last blossom. Last Bomen ada ya tadi ya. Ada Bowman, oke, Bowman. moment. Terus apa lagi? Saying. Blumen. Apa tadi? Blumen. Blumen. Oke. Hah? Ik, Blumen. ya ada ik. Ada ada Ya, apa lagi? ik. Ah. Ik. Zain. Tapi misalnya apa tadi dengar ada binatang apa tadi? Ada binatang, ada gitu, ada apa yang dilihat misalnya? Namanya tuh susah nyebutnya tadi. Iya, oke. Nggak apa-apa Kuku pokoknya. apa gitu ya. Pupu itu apa pupu? Kuku. Fui. Dia bilang Fui, nggak. fui itu apa Dia tuh? mengatakan itu sesuatu yang aduh aku nggak suka. Dingin fui nyebelin gitu. Oh, Itu nggak ya. ada artinya kayak gitu ya Oh. ucapan dia apa Kayak si Nunu tadi. ya kayak now gitu jadi itu aja aja sesuatu yang pemanis saja nggak dipakai ini fui katanya dia nggak suka kalau ada nggak suka bilang fui nggak suka. Tadi saya juga lihat ada pada stoelen. Lihat nggak tadi? Pada stoelen Nggak itu dengar. apa? Laba-laba. Laba-laba itu spinnen. Pada stoelen spinnen. itu tadi apa namanya yang Yang masuk ke merah-merah. dalam, iya. Jamur yang merah itu, yang masuk ke dalam itu Ke dalam apa itu apa namanya tuh? binatang yang apa saya juga tadi nggak Ah, perhatiin. dia Zain, dia katanya masuk ke rumah Masuk dia ke gitu kan. betul ya Ah. selama di winter. Jadi itu bagus ya. Jadi itu adalah gambaran tentang lagu itu. Ini agak sedikit cepat lah teksnya ya. Jadi saya kira juga sulit ya diikuti. Tetapi saya suka karena menggambarkan keadaan winter herfst di Belanda ya. Nah sementara nanti kita akan masuk ke dalam bulan winter itu akan lebih nggak enak lagi untuk keluar ya. Jadi tapi ya begitulah keadaan di sini. Makanya saya sering mengatakan bersyukur dan berbahagialah orang-orang yang tinggal di negara tercinta kita Indonesia yang cantik, yang hangat, yang makan enak, pokoknya itu suatu kenikmatan tersendiri bagi kami orang-orang yang merantau yang biasanya pada bulan-bulan seperti ini merindukan matahari karena matahari itu timbul ada tetapi tidak hangat, tidak memanaskan badannya. Jadi di Indonesia setiap hari kita dapat vitamin D gratis dengan berjemur ya. Di sini kita kalau ingin mencari panas hangat matahari kita pergi ke luar negeri ke Turki atau ke Indonesia cari matahari karena
6 bulan atau 7 bulan kita kedinginan nanti ya, tidak ada hangat. Jadi tapi kehangatan kita digantikan dengan heater di dalam rumah ya. Tanpa heater di Belanda kita di dalam rumah kita tidak bisa hidup. Saya ingin bercerita sedikit tentang bagaimana dahsyatnya di winter ya. Kadang-kadang kalau winternya terlalu strength kuat ya. Dan Dingin. di sini sebetulnya di sini ada Dingin. shelter. Shelter itu apa? Tempat tempat penampungan Pemberhentian. orang-orang. Bukan, dalam hal ini shelter itu ya penantian, tapi ini penampungan orang-orang yang tidak mempunyai rumah ya. Ada suatu penampungan di bulan winter, mereka boleh tidur di sana selama di malam hari dan siangnya mereka keluar malam gitu. Jadi bukan hotel, tetapi ini adalah dari pemerintah mempersiapkan itu karena mereka tidak ada yang bisa mampu hidup di luar tanpa ada kehangatan. Nah, tapi ada juga mereka yang di sini banyak orang yang suka bebas, tidak ingin ada peraturan, atau kadang-kadang mereka yang telat tiduran di luar di dalam itu, besok paginya ditemukan badannya kaku sudah meninggal. Ya Begitulah Allah. ya kadang-kadang tidak harus seperti Ekstrim. itu ya, ekstrim. Tidak harus seperti itu. Ekstrim udaranya, iya. Ya, kalau ekstrim ya. Kalau misalnya sampai minus 1 aduh apa, kadang-kadang kalau minus 20 ada besoknya udah meninggal teh banyak. Kadang orang tidak sempat atau malas atau memang dia udah bosan hidup, ya udah tinggal tunggu ini aja. Tunggu tunggu besok Tidur di ditemukan luar. orang. Ya Ya, tidur di luar. tidur di luar ya, tertidur atau bagaimana ya. Jadi itulah yang kita harus saya ingin tanya karena tadi tertinggal fotonya. Apakah ini sudah dipahami teori soft ketchup ini? Insya Allah. Halo? Insya Allah bisa. Insya Allah. Coba boleh ya. Coba boleh berikan saya contoh. Misalnya dengan satu kalimat, buatlah satu kalimat. Dengan apa saja yang ingin dibuat, saya ingin mendengarkan. Kalimat apa saja boleh? Misalnya, atau saya tunjuk ya. Layarnya bisa Bisa di apa? layarnya bisa diperbesar. Diperbesar Oke. ini di zoom. Oke, shift Ini diklik itu tuh yang di bawah. Ini besar nggak? Supaya ininya kelihatan tulisan. Ini besar nggak? Ya, Terima oke. kasih. Hele. Udah cukup. Oke. Sudah zoom. Oke. Ini kita lihat, kita bahas aja ini pohon ini ya. Ya. Kita lihat. Di bagian yang paling bawah ini adalah sterke werkwoorden. Apa itu sterke werkwoorden? Adalah kata kerja yang kuat. Apa artinya? Dia berubah di masa lampau. Seperti apa? Lopen menjadi lip lopen. Jadi berubah dia. Apalagi misal komen, kwam gekomen. Apalagi misalnya zingen, Drinken. Gedronken. Itu adalah kata-kata ya, bagus. Udah banyak yang sudah tahu ya kalau udah. Nah, itu adalah kata-kata kerja yang berubah di masa lampau. Itu kategori yang berubah ya. Jadi itu kita harus hafalkan. Dan kita sekarang lihat ini misalnya ini udah tahu stam ya, yang mana nih? Saya nggak bisa menggerakkan ini. Oke, ini stam ini ya, kita sudah tahu ya. Jadi kalau kalimat ya, kalau kalimatnya stamnya itu adalah kata kerja yang sudah dan pada waktu present tense, simple present, dia memakai stam atau stam plus T seperti ini ya. Ini rumusnya ya. Ini juga. Ini adalah yang tunggal ya, dia mendapatkan T ya. Seperti Y mendapat T, Hai mendapat T. Karena sedangkan ini yang di sini ini adalah kata kerja infinitif. Dia untuk yang jamak, wij, jullie, zij.
Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Kelihatan ya. Ya ini jadi di sini stam bermula di sini present tense ya untuk apa namanya? Ik atau yay ya. Dia memakai ik stam yay kalau dia bertanya jadi yay kata kerja stamnya di Ya, depan maupun jangan. dia menjadi bertanya. Seperti misalnya drink yay T-nya tidak ada. Makanya stam bentuknya. Drink yay, slap yay bukan slapped yay, nih. Tetapi kalau dia di sini ya, kita lihat di sini yay, dia mendapat kata kerja T. Karena dia pokok kalimatnya di depan, tidak bertanya. Ini sudah kita bahas ya, kalau bertanya dia stam bentuknya ya. Ke sini yang apa? Yang jamak Inverse. ya, Yang jamak. kembali ke mirfaut, kembali ke infinitif ya, oke. Nah, apa yang ini adalah stam met klang verandering. Ya, seperti tadi yang ini dia past tense-nya Hilang suaranya. Suaranya nggak ada, Mande. Tidak ada suara. Nggak ada foto, nggak ada suara. Hola. Stamet klan Frederik. Klan Frederik. No, ya error. Hilang ya? Nah, Nah, hilang. hilang semua. Pohonnya hilang. Lo sebut. Tapi ada nih. Hah? Pak Hasbi ada. Mungkin Mas Adi. Pak Hasbi, Lusing, Mande Yes. dan Jaringan Mandetatinya yang error. iya, Pental. Ya, terpental. karena masih musim hers. Ini Mandeju bunganya bagus sekali. Iya, itu bunga di Kanada. Cantik. Yang tabuya itu bukan ya? Bukan ya? Pak Hasbi mana? Maaf, saya terlempar. Iya, ini Saya tinggal terlempar ya. background. Iya, Ya. saya tidak bisa lagi karena sudah apa namanya sudah tidak ada lagi ini ya, tidak ada lagi apa namanya, tidak ada lagi host ya. Tinggal. Bukan terlempar saya. Mas Abi juga terlempar kali ya. Ini ada Oh, kelihatan. tadi nggak bikin co-host ya Mandetati ya? Bikin udah Asbi, bikin. Tapi udah Asbi juga mungkin. Halo udah Asbi? Ya udahlah, Iya, enggak, sekarang nggak ada satupun. nggak ada satupun. Ya mungkin Ah, udah Asbi juga terlempar. Oke. Itu berarti kita tidak bisa melanjutkan secara ini. Oh ya, saya co-host. Oh iya, saya udah Asbi co-host, tapi dia saya tunggu ya kirim. Ya, berarti yang bisa share sekarang ini si Asbi. Asbi. Oh ya, saya bukan kirim. Oke, saya coba dulu kirim Kirim ke Asbi dulu. Asbinya yang Iya. share. Tadi saya lupa ya, padahal tadi saya udah. Iya. Tapi gini aja lah, mengingat waktu ini sudah hampir larut juga di sana. Iya. Boleh bertanya secara apa namanya tanpa gambar. Karena yang kita bahas sudah selesai, lain kali akan kita perbaiki. Saya akan kirimkan kalau Asbi itu menjadi co-host ya. Kalau Co-host sudah terus jadi, tapi sama nanti- ini Mbak Ya, Parti kan dia tuh bisa 3 Mandetati yang jadi bisa co-host kirim itu. ya. Ini bisa ini 3. satu pelajaran yang baik bagi kita ya. Kita tadi udah siap antisipasi, tapi saya tidak memberikan itunya ke Uda Asbi. Kalau begitu silakan ada yang bertanya saya secara lisan, akan saya jawab.
Mafrotati, Ya, kalau untuk past tense, apakah ya. untuk setiap subjek itu Mm-mm. sama? Misal gini, saya beri contoh ya. Ik, ya kita pakai de. Ik leerde. Ya, Hij leerde. Sama. Hanya yang sama. jamak aja. Kecuali kalau yang jamak ya memang ze leerden pakai en. Oh, Ya. Jadi hanya dua bentuknya di past tense. Misalnya ik drink berubah, tapi drinken. kalau yang berubah ik dronk, Ya. hij dronk juga sama, nggak pakai t lagi, sudah mendapat Jadi itu. yang Hij dronk, berubah itu sama ya? yang berubah sama. Ya. Jadi Kalau yang ini kan nggak berubah itu ada yang ada tunggal sama aturannya. jamak aja. Ya. Ya. Makasih. Misalnya apalagi kata kerjanya yang berakhiran dengan stam soft ketchup, werken, werk, Werk. ik werkte. Ya. Dan yang laki-laki juga hij werkte. Hij Baru yang werkte. jamak ze werkten. Jadi ada dua bentuk, ya. Oke, yang lainnya? Ya, makasih. Oke, yang lainnya. Jadi teori yang tadi itu yang kita mencari past tense dalam bahasa Belanda ada 3 cara. Yang pertama adalah soft ketchup. Kita pakai huruf matinya di dalam diambil dan kita tambahkan huruf TE. Apabila hurufnya ada di huruf ketchup. TE yang untuk yang tunggal dan TEN untuk yang jamak seperti werken, werk, dan werkte dan werkten. Dan apabila dia stamnya berakhiran dengan huruf T, ya, jadi dia mendapat TE. Jadi T-nya menjadi 2. Karena hanya kalau stam saja berakhiran dengan huruf yang sama tidak boleh, tapi ini ada tambahan. Jadi werkte, ya. Sedangkan yang leren dia mendapat huruf DE yang tunggal, DEN yang jamak. Leren menjadi leer dan leerde. Semua yang tunggal mendapat leerde. Dan yang jamak leerden. Kalau yang berubah, itu Mandeben udah keluar lagi. Tapi ya saya udah hampir selesai. Nggak apa-apalah. Udah kita tutup saja. Saya juga sekali lagi mohon maaf atas hal yang barusan terjadi. Saya terlempar, jadi tidak bisa memberikan lagi. Dan walaupun Mandeben sudah muncul lagi, tetapi berhubung waktu sudah hampir larut di Indonesia, akan kita tutup sampai di sini, kecuali ada yang mau bertanya. Dan sebelum itu, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Radio Gebuminang dan juga selamat atas hari jadinya yang ketiga. Mudah-mudahan tambah sukses, tambah maju, dan tetap akan mendampingi Mandeh Minang Mancanegara dalam acaranya. Terima kasih kepada Bung Asbi dan juga kepada Pak saya lupa namanya. Saya lupa. Mohon maaf ya kepada kru yang udah siapa itu? Aditya juga terima kasih ya. Itu adalah ownernya dari Radio Gebuminang. Oke. Dan jangan lupa bagi yang pemirsa atau yang mengikuti acara ini yang bermaksud untuk mengikuti pelajaran bahasa Belanda gelombang kedua yang akan diadakan pada bulan Januari tahun akan datang insya Allah. Kita akan mulai lagi pelajaran ini dari awal, sehingga bagi mereka yang masih belum memahami secara keseluruhan, kita bisa mengulangnya. Dan bagi mereka yang sudah mengikuti, akan disediakan waktu khusus, yaitu pada Selasa terakhir di setiap bulan, untuk lebih dalam membahas bahasa Belanda dan berkomunikasi. Tadi ada yang nanya, itu pertama pendaftaran ditutup kapan? Terus katanya kuotanya berapa? Saya jawab kuota ditentukan oleh Bu Tati, jadi silakan di email Bu Tati gitu. Ya kan nggak tahu. Ada beberapa yang sudah
meng-email ke saya sudah catat dan saya meminta tidak ada kuota karena Mandai Bintang Mencara bisa mengundang orang kalau di Zoom sampai 100 dan di grup tapi saya harapkan bagi siapa yang ingin mengikuti pelajaran ini untuk giat belajar ya karena kan sayang inilah kesempatan yang terbaik untuk belajar bahasa Belanda tetapi saya tidak bisa memaksakan karena ini adalah saya lakukan secara ikhlas dan tidak ada kuota. Iya. Jadi boleh Nah, saja. nanti mungkin kita ini aja Mandetati kita perbaiki sedikit. Jadi di grup misalnya yang screennya Mandetati itu nanti di screenshot terus nanti di posting di grup 1 minggu, setelah 1 minggu kita delete gitu kan. Jadi siapa yang nggak datang atau itu bisa nyatat gitu aja kali gitu. Nanti jadi. Oke, silahkan. Pokoknya bagi saya sih silahkan aja kalau simpan atau delete apa gimana nggak ada masalah ya. Yang penting saya memberikan pelajaran, ya terserah kepada mereka dan kalaupun misal di delete di grup kan bisa lihat di YouTube. Radio Gebu Bidang menyediakan semua tayangannya, ya. Iya. Oke. Ada Saya mohon YouTube. maaf lahir batin atas segala kekurangan dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di Amin. Oke. Minggu depan. Oh, udah Asmi bilang bukan Oktober Radio Gebu Minang ulang tahun, udah Desember. Oh, saya terlalu Desember. antusias. Oke, jadi berarti saya nanti di bulan Desember tidak sempat karena saya sudah libur. Jadi ini adalah ucapan dari kami, dari saya secara lebih dulu lah mengucapkannya ya. Oke, yang penting saya ingat ya. Oke, terima kasih udah Asbi atas pemberitahuannya. Oke, saya tutup. Jadi sampai minggu di depan sini. masih ada kan? Masih ada Masih. minggu depan karena 22 tanggal 29 terakhir. Oh, terakhir Masih ada. 29. Iya. Ya. Jadi Jadi simpan. ke Indonesia kapan? Ada deh. Kan rahasia katanya. Kan rahasia. Rahasia, nggak boleh Saya dikasih tahu. disuruh menanyakan oleh Bambang Yunia. Ya, pasti tahu. saya sudah kontak ke kakak saya. Jadi Oke. apa nama dia? Ya, nanti ke Bambang Yunia aja. Oke. Pokoknya saya kontak deh mereka ya. Maksudnya saya akan. Makasih. Oke, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini dapat menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pendengar, pemirsa Radio Gebu Bidang melalui YouTube. Sampai bertemu di minggu yang akan datang insya Allah. Selamat malam. Baik. Goedenavond. Terima kasih. Goedenavond. Welterusten. Tot ziens.